Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Pernah nggak sih Anda merasa kalau proses perencanaan strategis di kantor itu kok rasanya lebih kayak ritual ya? Isi formulir, ikut jadwal ketat, tapi ide-ide briliannya malah nggak muncul di situ. Nah, hari ini kita mau ngupas tuntas nih satu aliran pemikiran yang mungkin ada hubungannya dengan perasaan itu. Namanya The Planning School atau Sekolah Perencanaan. Kita bakal pakai buku Strategy Safari sebagai panduan utama kita, khususnya bab 3. Misi kita kali ini adalah memahami gimana sih aliran ini melihat strategi. Mereka anggap strategi itu produk dari proses yang sangat formal, terstruktur, langkah demi langkah. Kita juga akan timbang plus minusnya pendekatan ini. Siap? Siap. Dan ini memang topik yang relevan banget ya. Banyak organisasi, mungkin tanpa sadar, masih mengadopsi elemen-elemen dari sekolah pemikiran ini. Oke, kita mulai dari intinya dulu. Apa sih gagasan utama dari sekolah perencanaan ini menurut strategi Safari? Jadi gini, intinya itu strategi dilihat sebagai hasil dari proses perencanaan yang kata kuncinya terkontrol, sadar, dan formal. Pendekatan ini populer banget di tahun 70-an. Semacam upaya untuk membawa keteraturan, membuat sesuatu yang tadinya mungkin lebih intuitif, jadi lebih sistematis. Menarik. Jadi mencoba memprogram strategi gitu ya. Beda dong dengan design school yang pernah kita bahas yang lebih ke visi pemimpin. Betul sekali. Strategi Safari menyebutkan kutipan menarik dari McConnell yang bilang ini seolah upaya menciptakan kembali wirausahawan jenius, tapi lewat sistem. Ini kontras banget sama design school yang justru bilang modelnya harus tetap simple dan informal. Planning school ini mau semuanya terstruktur rapi. Oke, jadi bukan lagi soal aha momen dari satu orang, tapi lebih kayak ngikutin resep ya. Gimana tuh struktur atau langkah-langkah dasarnya biasanya? Iya, kayak resep memang. Biasanya ada model dasar yang sering dipakai, mulai dari menetapkan tujuan atau objectives. Itu dulu. Lalu ada audit eksternal. Lihat ancaman dan peluang di luar. Terus audit internal. Lihat kekuatan kelemahan di dalam. Baru deh evaluasi alternatif strategi, pilih, terus dioperasionalkan. Model Steiner di buku itu kasih gambaran alurnya ya. Benar. Gambar 31 di buku itu cukup jelas nunjukin tahapannya. Tujuan, audit, evaluasi, implementasi. Sangat linear kelihatannya. Menetapkan tujuan dulu baru strategi. Kedengarannya logis ya. Tapi apa beneran bisa dipisah segitu jelas? Nah, ini dia salah satu tantangannya. Sekolah perencanaan ini memang berusaha keras memisahkan tujuan itu apa yang mau dicapai, strategi itu bagaimana caranya. Teorinya jelas, tapi prakteknya. Strategi Safari nunjukin contoh, bahkan tokoh kayak Ansoff atau Lorange aja kadang masih campur aduk definisinya. Oh ya? Jadi gimana dampaknya kalau campur aduk gitu? Akibatnya, fokusnya sering geser. Bukannya mikirin gimana cara bikin strategi yang bagus, penekanannya malah jadi ke, kuantifikasi tujuan, dijadiin angka-angka target buat ngontrol kinerja. Oke. Jadi strateginya kayak jadi produk sampingan dari target angka ya? Bisa dibilang begitu, fokusnya jadi ke alat kontrolnya, bukan ke pembentukan strategi kreatifnya itu sendiri. Oke, jadi prosesnya sangat terstruktur. Terus gimana detailnya? Apa yang bikin ini kerasa formal banget? Kuncinya itu di penggunaan checklist atau daftar periksa, dan berbagai teknik analisis di tiap tahap. Ini yang bikin formal. Misalnya, pas audit internal, buku ini ngutip Jelinek and Amar, yang bilang bisa jadi kayak strategi korporat berdasarkan daftar cucian. Cuma centang-centang aset aja. Daftar cucian ya. Terus pas evaluasi strategi gimana? Nah, itu keluar semua alat ukur kuantitatif. ROI, analisis risiko, value curve, macam-macam lah. Semuanya biar kelihatan objektif, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan secara angka. Dan siapa nih yang ngerjain semua analisis dan checklist ini? Kan tadi katanya ini upaya menciptakan ulang wirausahawan lewat sistem. Siapa operator sistemnya? Pertanyaan bagus. Disinilah peran staf perencana atau planner jadi krusial banget, sangat sentral. Meskipun di atas kertas CEO yang tanggung jawab penuh, tapi di lapangan, ya para perencana ini yang jadi motornya. Mereka yang ngolah data, bikin jadwalnya, bahkan ada konsep plan to plan dari Steiner yang digambarin di buku. Jadi, merencanakan proses perencanaannya itu sendiri. Mereka yang pastiin semua sesuai rel.
Saya ingat ada kutipan dari Pennington di buku yang bilang, manajemen puncak cukup terlibat di poin-poin kunci aja. Contohnya di perusahaan baja, cuma 4 hari setahun. Wah, ini nunjukin banget ya dominasi perencana. Iya, itu menunjukkan betapa sentralnya peran mereka dalam model ini. Hampir kayak otak strategis yang terpisah dari operasional gitu. Terpisah ya? Dan ini nyambung juga ke adanya hierarki yang jelas banget dalam model perencanaan ini. Ada lapisannya, mulai dari tujuan besar korporat, dipecah jadi anggaran, terus strategi per fungsi, program kerja detail, sampai semua dibungkus dalam satu rencana induk atau master plan. Contoh dari Stanford Research Institute di buku itu kelihatannya rumit banget ya. Iya, gambar 32 itu nunjukin betapa berlapis dan kompleksnya. Tapi tujuan utamanya jelas sih, kontrol. Tiap anggaran, tiap subtujuan, tiap rencana operasi itu dikaitkan ke unit tertentu, harus dilaksanakan sesuai spesifikasi. Sangat top-down dan terkontrol. Oke, kedengarannya sangat rapi, terstruktur, terkontrol. Tapi, apakah pendekatan yang seformal ini ada sisi positifnya, ada gunanya nggak sih? Tentu ada. Nggak semuanya negatif kok. Salah satu kontribusi yang cukup diakui itu pengembangan perencanaan skenario atau scenario planning. Oh, scenario planning. Itu gimana maksudnya? Jadi, ini bukan lagi soal nebak satu masa depan pasti. Itu kan susah banget ya kan? Tapi lebih ke membantu manajer membayangkan berbagai kemungkinan masa depan. Misalnya, gimana kalau harga bahan baku naik drastis? Atau kalau tiba-tiba ada pesaing baru dengan teknologi beda? Nah, skenario-skenario ini dibahas. Ini bisa banget ngebuka wawasan, menstimulasi pemikiran strategis, dan bikin organisasi lebih siap hadapi ketidakpastian. Walaupun mungkin nggak langsung menghasilkan rencana formal yang kaku. Jadi lebih ke latihan berpikir strategis ya? Betul, strategi Safari bilang, ini contoh perencanaan orangnya dalam kondisi terbaiknya, bukan perencanaan sistemnya itu sendiri. Selain itu, ada juga konsep kontrol strategis atau strategic control. Ini juga berkembang dari sini. Kontrol strategis. Bedanya apa sama kontrol biasa? Kalau kontrol biasa kan seringnya cuma mastiin implementasi sesuai rencana awal. Kayak termostat jaga suhu gitu, pandangan cybernetic namanya. Nah, kontrol strategis ini lebih luas. Dia juga mencakup proses untuk meninjau ulang asumsi dasar dari rencana itu sendiri. Bahkan bisa jadi forum untuk mengevaluasi usulan strategi baru yang mungkin muncul di tengah jalan. Jadi bisa untuk mempertanyakan rencananya juga ya? Ya, Gold and Campbell yang dikutip di buku mengidentifikasi beberapa gaya manajemen korporat terkait ini. Ada yang sangat terpusat, strategic planning, ada yang lepas tangan fokus ke angka aja, financial control. Nah, strategi kontrol ini di tengah-tengah. Kantor pusat membimbing arah strategis, tapi nggak mendikte detail operasional. Semacam jadi orkestrator. Kedengarannya bagus ya, kontrol yang bisa mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi buku ini juga bilang survei Gold dan Quinn waktu itu nunjukin sistem kontrol strategis yang mateng kayak gini tuh jarang ditemuin di perusahaan besar. Kenapa ya? Mungkin karena memang nggak gampang menerapkannya. Dan ini membawa kita ke sisi lainnya, masalah dan keterbatasan dari pendekatan perencanaan formal ini. Nah, jadi apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar? Disinilah ceritanya jadi makin seru nih. Ternyata pendekatan yang dulu diagung-agungkan ini mulai goyah di awal 80-an. Contoh paling drastis yang disebut strategi Safari itu General Electric, GE. Perusahaan yang dianggap nulis bukunya soal perencanaan strategis, malah ngebongkar sistemnya sendiri pas di bawah Jack Welch. Kenapa bisa gitu? Laporan Business Week waktu itu bilang, sedikit sekali strategi brilian yang diracik perencana berhasil diimplementasikan. Malah katanya terjadi pertempuran berdarah antara perencana dan manajer lini. Wah, Betul. Dan sebenarnya, tanda-tanda masalahnya udah kelihatan sebelumnya loh. Buku ini nyatet, bahkan Igor Ansov, salah satu tokoh utamanya, di akhir 70-an udah ngakuin. Dia bilang, kebanyakan perusahaan itu masih kejebak di perencanaan jangka panjang ekstrapolatif, yaitu intinya cuma ngeproyeksiin tren masa lalu ke masa depan. Nggak ada terobosan baru. jadi cuma ngelanjutin yang udah ada aja gitu. Iya, ditambah lagi banyak studi empiris yang gagal nunjukin hubungan sebab akibat yang kuat antara perencanaan formal sama kinerja perusahaan yang lebih baik. Hasilnya nggak konsisten. Wilson dalam kutipan di buku bahkan sampai ngerangkum jadi 7 dosa mematikan perencanaan strategis. Apa aja tuh beberapa dosanya? Ada beberapa yang menohok banget. Misalnya, prosesnya diambil alih staf perencana dari manajer lapangan yang tahu kondisi real malah nggak dilibatkan penuh.
Terus, sistemnya sendiri seringkali malah bikin susah lahir strategi baru. Terlalu birokratis, misahin pemikir sama pelaksana. Hah, itu dia pemikir dan pelaksana dipisah. Iya. Terus fokusnya ke isu-isu besar yang abstrak, lupa mikirin langkah implementasi konkretnya gimana. Prosesnya juga kaku, nggak fleksibel sama perubahan. Waduh, ini kayak resep kegagalan ya kalau gitu. Mhm. Dan semua kritik ini intinya mengarah ke apa yang disebut strategi Safari sebagai kekeliruan atau falasi mendasar dari strategic planning kalau dianggap sebagai metode penciptaan strategi. Ada 3 kekeliruan utama nih. Oke, apa aja tuh 3 kekeliruan itu? Pertama, kekeliruan predeterminasi, fallacy of predetermination. Ini asumsi kalau masa depan itu bisa diprediksi, bisa diramal, dan lingkungan bisnis bakal stabil aja selama kita bikin rencana. Padahal kan nggak gitu ya? Jelas enggak, masa depan itu penuh kejutan, ketidakpastian, diskontinuitas. Buku ini ngasih contoh kutipan lucu soal prediksi gagal dari tokoh-tokoh terkenal. Intinya, dunia nggak bakal nungguin rencana strategis kita jadi tanggal 15 Juni nanti, pesaing jalan terus, teknologi baru muncul, selera konsumen berubah. Strategi yang bagus seringkali harus responsif, muncul kapan aja, bukan nunggu jadwal rapat perencanaan. Oke, itu yang pertama, kekeliruan predeterminasi. Yang kedua? Kedua, kekeliruan keterpisahan, fallacy of detachment. Nah, ini nyambung sama yang tadi kita bahas. Memisahkan pemikir, manajemen puncak, staf perencana di kantor pusat yang nyaman, dari pelaku, orang lapangan yang tiap hari ketemu pelanggan, hadapi masalah teknis, lihat pasar langsung. Kenapa itu jadi kekeliruan? Karena ini meremehkan banget pentingnya informasi lunak atau soft data. Apa itu? Intuisi, gosip pasar, firasat dari obrolan informal, nuansa yang nggak ketangkep angka di laporan formal. Informasi kayak gini seringkali justru lebih kaya dan relevan buat nemuin wawasan strategis baru dibanding data kuantitatif hard data yang mungkin udah telat, terlalu umum, atau malah bias. Ah, iya, info dari lapangan langsung ya? Betul. Strategi Safari bilang, pembuatan strategi yang efektif itu justru butuh hubungan erat antara berpikir dan bertindak, antara formulasi dan implementasi. Ini inti dari pembelajaran strategis, strategic learning. Bukan dipisah kayak gitu. Oke, predeterminasi, keterpisahan, yang ketiga apa? Ketiga, kekeliruan formalisasi, fallacy of formalization. Ini keyakinan kalau sistem formal, prosedur baku, teknik analisis itu bisa menggantikan intuisi, kreativitas, imajinasi, kemampuan sintesis manusia dalam menciptakan strategi baru. Bisa nggak sih inovasi dibuat pakai sistem? Nah, itu pertanyaannya. Bisa nggak kita menciptakan ulang wirausahawan jenius lewat formulir dan flowchart? Kayaknya susah ya. Inti masalahnya, seperti ditekankan di buku, analisis itu bukan sintesis. Sistem formal itu jago banget buat menganalisis, mecah masalah jadi kecil-kecil. Tapi strategi sejati itu butuh sintesis. Kemampuan melihat gambaran besar, nyambungin titik-titik, bikin visi baru yang terintegrasi. Analisis bisa bantu, tapi nggak bisa gantiin proses kreatif ini. Formalisasi berlebihan malah bisa mematikan jiwa inovasinya. Wow, dalam banget ya 3 kekeliruan ini. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan besarnya, apa yang disebut grand fallacy di buku ini, berarti perencanaan strategis itu sendiri bukan pembuatan strategi, beda ya? Tepat sekali, itu inti kritiknya. Analisis, proyeksi, struktur perencanaan, itu ada gunanya, nggak salah, sangat berguna malah. Tapi gunanya lebih untuk mengkomunikasikan strategi yang udah ada, mengelaborasi detail implementasinya, mengalokasikan sumber daya, atau mengontrol pelaksanaannya. Itu oke. Tapi proses penciptaan strateginya itu sendiri, momen ahanya, terobosannya, visi barunya, itu seringkali butuh lebih dari sekedar prosedur formal. Butuh intuisi, pembelajaran, interaksi, sintesis kreatif. Sesuatu yang lebih hidup. Oke, jadi setelah kita ngupas tuntas sekolah perencanaan ini, take away utama buat Anda, pendengar kami, mungkin gini. Pendekatan formal itu memang nawarin struktur, disiplin, itu bagus. Tapi kita harus sadar banget sama batasannya.
Apalagi di dunia yang dinamis, nggak pasti kayak sekarang, yang butuh kreativitas dan adaptasi cepat. Ngandalin sepenuhnya ke perencanaan formal buat nemu strategi brilian, wah bisa jadi itu cuma ilusi. Sangat setuju. Kuncinya di situ. Bedakan peran. Perencanaan sebagai alat bantu itu penting, tapi jangan samakan dengan proses penciptaan strategi. Jangan samakan analisis dengan sintesis. Nah, ini jadi mikir nih. Ah. Ini memunculkan pertanyaan penting bagi kita semua. Kalau gitu, kalau perencanaan formal yang kaku bukan jawaban akhir buat bikin strategi hebat di dunia yang kompleks ini, terus gimana dong caranya? Apa kita pasrah aja jalan di tempat gitu menghadapi ketidakpastian, atau ada cara lain yang lebih efektif? Pertanyaan yang pas banget. Dan justru keterbatasan sekolah perencanaan inilah yang ngebuka pintu buat aliran pemikiran lain. Mereka nawarin jawaban beda. Misalnya nih, mungkin di penjelajahan kita berikutnya, kita bisa bahas sekolah pembelajaran atau learning school. Wah, ini beda banget pandangannya. Oh ya? Gimana tuh? Learning school ini melihat strategi bukan kayak cetak biru yang dirancang dari atas, tapi lebih sebagai sesuatu yang muncul atau emergent dari bawah. Lewat proses eksperimen, belajar dari coba-coba di lapangan, adaptasi terus-menerus, lebih organis, lebih cair, kurang mekanistik. Wah, kedengarannya menarik banget. Sesuatu untuk kita tunggu ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menemani kami menyelami seluk-beluk sekolah perencanaan ini. Semoga memberi Anda perspektif baru ya dalam melihat proses strategi di sekitar Anda. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Sebagai penutup, mungkin Anda bisa coba renungkan sebentar. Dalam pekerjaan atau proyek Anda sekarang, seberapa jauh sih proses perencanaan yang ada itu beneran berfungsi buat menciptakan arah atau ide baru yang fundamental? Atau jangan-jangan lebih banyak berfungsi buat memformalkan aja, mengontrol, atau malah cuma mengulang asumsi lama yang udah ada? Kira-kira ada nggak ya ruang, sekecil apapun, untuk sedikit kekacauan terstruktur yang justru bisa micu kreativitas dan pembelajaran yang lebih otentik di tim Anda? Sesuatu untuk dipikirkan.